you're gonna hear about my party. They're gonna be shutting them down. They're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good time. Wawancara tahun 99 ini ternyata jadi kayak ramalan yang menjadi kenyataan. P. Diddy sekarang sudah ditahan atas semua hal buruk yang dia lakukan seumur hidupnya. Dan sekarang sudah ada lebih dari 100 tuntutan hukum terhadap dia. Dan para korban mengungkit-ungkit semua kejahatannya di masa lalu. I can't say that I was afraid. I can't... every time I get to this point, I just get emotional. I can't. Oke. Langsung kita mulai. Justin Bieber juga termasuk yang ikutan nangis. Tahun 2020 dia bilang dia pengen melindungi Billie Eilish yang waktu itu baru umur 18 tahun dari kejamnya industri musik. Banyak netizen di medsos bilang kalau itu sebenarnya nyindir P. Diddy. But yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters, and I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Waktu karir Justin baru mulai, dia bilang Diddy adalah salah satu pengaruh terbesarnya. Dia bahkan sempat ngajak Diddy buat kolaborasi di tahun 2009. Waktu Justin umurnya masih 15. Tapi kolaborasinya itu nggak kejadian. Mereka dekat setelah dikenalin lewat mentornya Justin, yaitu Usher. Mentornya Usher itu, ya, P. Diddy. Waktu Usher umur 14 tahun, dia sempat tinggal setahun di tempat Diddy yang namanya Flavor Camp. Camp ini semacam program intensif buat artis muda supaya bisa ngembangin bakat musiknya di bawah bimbingan para profesional. Menurut Usher, selama setahun di sana, dia ngelihat banyak hal yang aneh dan liar yang dia nggak terlalu ngerti. Sementara itu, Bieber menghabiskan 48 jam sama Diddy, dan Diddy bilang bahwa dia nggak bakal ngasih tahu mereka ngapain aja. Tapi yang pasti itu impian remaja 15 tahun. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Setahun kemudian ada video yang dipublikasikan di mana Bieber merasa nggak nyaman ketika dia nanya kenapa dia nggak pernah nongkrong bareng lagi. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Tahun 2011, mereka berdua muncul di acara Jimmy Kimmel Live. Kimmel mulai ngobrol dengan nanya hubungan antara Diddy dan Justin. Apakah mereka lagi kolaborasi musik? Diddy jawab, kalau mereka tuh jadi temenan dengan cara yang aneh. Dan Justin sudah dianggap kayak adik kecilnya, nggak takut buat nelpon untuk minta saran. Diddy juga ngejelasin bahwa industri musik itu kayak keluarga besar, dan Justin adalah orang yang mereka lindungi dari predator di dunia musik. Diddy nggambarin Justin sebagai anak yang sangat baik dan berbakat, sambil nambahin kalau Justin adalah anak terbaik yang pernah dia kenal. Justin tersenyum dan jabat tangan Diddy, bilang si ke Jimmy bahwa P. Diddy beliin dia Lamborghini, tapi sampai hari ini belum terima mobilnya. Jimmy nanya ke Diddy, kapan bisa Justin ini terima mobilnya? Dan di situ Diddy kasih jawaban yang bikin kaget. Me a Lamborghini. And yeah. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last time. He had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Di tahun 2020, Justin gabung di live stream P. Diddy. Dia ngomong yang baik-baik tentang dia, tapi nadanya itu kayak takut-takut gitu loh. I just want to say raising awareness for the Black community and what is happening. It's absolutely ridiculous, and what you're doing is powerful, and it needs to be said. So I thank you so much for doing that as well. Thank you, love you, yeah. Absolutely. Boy, I'm about to call you sister. Man, whatever you do. Tahun 2021 muncul lagi video aneh di mana Diddy kelihatan lagi kayak ngecek Bieber, siapa tahu nyembunyiin mikrofon.
Lalu tahun 2023, Bieber muncul di album Diddy, The Love Album, Off the Grid. Di Instagram, mereka saling bertukar kata-kata manis, dan di akhir komentarnya Diddy nulis, Love you, Diddy. Sama seperti yang kita lihat, Justin udah beberapa kali ngomong positif tentang Diddy. Tapi seberapa tulus itu sebenarnya? Ya bisa jadi itu kan karena takut. Setelah Diddy ditangkap, ada sumber yang ngasih tahu Daily Mail kalau Justin itu nyesel pernah kolaborasi sama Diddy dan menolak berkomentar soal penangkapan Diddy. Justin sangat terguncang dengan berita itu dan dia nggak mau bahas ataupun bicarain itu. Dia betul-betul nutup diri. Banyak orang yang berjasa bikin Justin bisa jadi seperti sekarang, mereka itu dekat sama Diddy, dan ini betul-betul bikin si Justin down. Justin nggak ngerespon sama sekali sejak penggerebekan P. Diddy itu, dan kayaknya dia nggak akan pernah ngerespon. Dia sudah lama menjauh dari P. Diddy pas dia percaya kebanyakan hal-hal buruk ini bakal terjadi, dan dia sengaja menjauh. Dia tampil di album terbaru Diddy dan dia bilang kalau saja dia tahu bakal begini kejadiannya, dia pasti nggak mau melakukan itu. Setelah semuanya itu, musik Justin Yummy jadi kelihatan beda banget. Sebelum klip itu dirilis, Justin sempat ngepost foto anak-anak kecil dan kasih caption Yummy, yang bikin beberapa netizen itu nuduh Justin pedofil. Di klip itu kita bisa lihat ya, anak-anak sedang layanin orang dewasa yang kaya raya. Waktu Justin duduk di meja, semua yang hadir mulai makan. Semua makanan di atas meja, permen, kue, kayak melambangkan anak, jiwa-jiwa dan tubuh mereka. Lalu semua berakhir dengan pesta yang liar, dan di akhir klipnya ada piring dengan gambar Justin kecil dengan kata Yummy. Juga kalau kamu perhatikan gimana dia ngucapin yummy. Kalau kamu dengar baik-baik, kamu bisa lihat bahwa ada huruf N. Jadi bukan you got that yummy, tapi you got that young me, versiku yang lebih muda. Ada video behind the scene yang nunjukin dia nangis saat syuting dan nggak bisa dihibur. Mungkin saja selama syuting, alam bawah sadarnya Justin itu mengingatkan dia sama semua hal buruk di industri ini yang pernah dia alami. Diddy sudah lama terlibat dalam skandal dan konflik yang masih meninggalkan banyak pertanyaan. Jadi, kita mulai dari awal dan bahas hal-hal yang terjadi di tahun 90-an. Tupac dan P. Diddy itu dulu teman baik, sering nongkrong bareng. Lalu Tupac itu percaya bahwa P. Diddy bisa bikin Biggie jadi superstar. Waktu Biggie atau Notorious B.I.G. lagi nyiapin album Ready to Die, dia khawatir banget kalau dia bakal gagal karena label barunya, Bad Boy Record, punyanya P. Diddy itu belum terkenal waktu itu. Biggie merasa segalanya kok jadi lambat, jadi dia curhat ke Tupac dan dia minta Tupac untuk jadi manajernya. Dia berharap Tupac bisa nge-push karir dan film dia seperti yang dilakukan Tupac untuk dirinya sendiri. Tapi Tupac nolak dan bilang, Biggie, enggak, kamu tetap di Bad Boy aja. Karena Tupac yakin, aku yakin P. Diddy bakal bikin kamu jadi bintang. Dan itu betul-betul terjadi. Setelah rilis album itu, betul, Biggie jadi superstar. Tapi di tahun 94, terjadi sesuatu yang bikin mereka dari teman jadi musuh bebuyutan. Jadi Tupac dihubungi oleh Jimmy Henchman, seorang yang dikenal terkait nama Haitian Jack, buat tampil di lagu artis yang dia wakili. Malam itu Biggie juga ada di studio sama grup Junior Mafia. Mereka lagi ngerjain lagu Players Anthem. Lalu Lil-Sis, salah satu anggota Junior Mafia, dia ngeliat panggil Tupac supaya gabung. Lil-Sis selalu turun ke lift buat jemput tamunya itu. Tapi pas dia nyampe, dia lihat Tupac sama teman-temannya lagi dibekep sama dua perampok yang kemudian nodongin senjata ke Lil-Sis. Disuruh masuk lagi ke lift. Ya dia masuk ke lift, naik dan ngasih tahu Biggie kalau Tupac di bawah lagi dirampok. Akhirnya mereka rame-rame ke bawah. Di situ Tupac sudah terkapar dengan penuh darah. Tupac bilang kalau orang-orang ini kayaknya kelihatan kaget dan merasa bersalah. Tapi P. Diddy bilang bahwa mereka di sana nunjukin perhatian dan keprihatinan kok. Tupac nuduh bahwa Jimmy Henchman, Haitian Jack, dan tentu saja P. Diddy dan Biggie ada di balik perampokan itu. Ada upaya pembunuhan dia. Tupac marah banget karena dia merasa dijebak sama teman sendiri. Sementara itu, dalam wawancaranya, P. Diddy bilang dia nggak tahu menahu soal perampokan itu. I have proved things that I could say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. So every time he say it didn't happen, or that's the only thing that makes this become an issue
to everybody. P. Diddy mulai khawatir soal keselamatannya setelah Big Jake, teman dekatnya Suge Knight, tewas ditembak waktu ada insiden antara Death Row dan Bad Boy. P. Diddy ngelihat penyelamatnya di sosok OG KVD dari LA. Di awal 90-an, seorang klien dari Death Row bernama Eric Ward Zip Martin mengenalkan KVD ke P. Diddy di salah satu pesta. Mereka salaman dan itu aja. Kontak pertama antara P. Diddy dan KVD itu terjadi waktu P. Diddy pengen nyewa mobil buat video pertamanya Usher yang judulnya Can You Get With It. Nah, setelah insiden terakhir dengan Big Jake, menurut KVD, P. Diddy bilang dia punya masalah dengan CEO Death Row, Suge Knight. Dan kalau KVD bisa nyelesain masalah itu, dia bakal dibayar $1 juta. Selain itu, menurut Napoleon dari Outlaws, P. Diddy bilang siapa aja yang bisa nyuri kalungnya Death Row bakal dibayar $10,000. Puffy was saying we want to put this chain in our video. And that's why the guys try to snatch the chain. Salah satu teman KVD pergi ke mall dan ketemu sama geng saingan. Dia pukuli, tapi lalu bantuan datang dan mereka pukul balik dan ngerebut kalung dengan logonya Death Row itu. Orlando Anderson ikut terlibat dalam perkelahian itu dan kemudian hari tragis untuk Tupac tiba. Setelah pertandingan tinju, Mike Tyson, salah satu orang dari Death Row, ngelihat Orlando ada di situ dan dia ngasih tahu Tupac, yang langsung keluar nyamperin dia tanpa ragu buat balas dendam. Temennya itu tadi. Beberapa jam kemudian, Tupac tewas ditembak dalam mobil BMW. Nama KVD muncul lagi waktu Ibu Biggie nuntut administrasi kota Los Angeles. Di salah satu sidang awal, hakim bilang kalau Pemkot sampai kalah sidang, mereka bisa rugi $400 juta. Jadi, mereka akhirnya putuskan harus selesaikan masalah atau kasus ini. Hasilnya, Greg Gading ambil alih penyelidikan. Mereka nangkep KVD yang waktu itu nolak buat ngasih kesaksian. FBI sudah nyelidiki KVD dah lama dan kompotannya yang terlibat dalam perdagangan narkoboy. Mereka nggak cuma ngasih hukuman penjara seumur hidup, bahkan dia bisa nyeret keluarganya juga. So Tupac's trying to jump in the back seat. And what Suge doing? Just ducking. KV akhirnya nyerah. Dia mutusin buat jujur soal apa yang terjadi pada 7 September 99 itu. Tahun 2007, KVD ketemu dengan mantan stylist, di mana stylist ini ngaku bahwa P. Diddy udah bayar Zip buat ngilangin nyawa Tupac. Tapi KV nggak dapat uang sepeser pun. Diduga Zip buka klub malam dengan uang itu. So the FBI told you that Zip kept that money as well? They said Zip, everybody cross you. KVD kemudian dapat kekebalan hukum dan dia pede bahwa nggak ada yang bisa menyentuh dia. Makanya dia kemudian muncul di berbagai channel YouTube buat ngomongin masa lalunya, atau lebih tepatnya cerita tentang persahabatannya dengan P. Diddy. Dan dia juga nulis autobiografi yang ngerinci penghilangan nyawa Tupac. Karena dia ngomongnya terlalu berani, terlalu terbuka, pemerintah akhirnya jadi punya hak penuh buat nangkap dia. Dan itu kejadian di tanggal 23 September 2023 tahun lalu. And my goal here today is to walk you through our investigation and what led us to the indictment of Dwayne Davis, also known as KVD, for the murder of Tupac Shakur. Sementara itu, P. Diddy nyangkal bahwa dia punya hubungan apapun dengan KVD dan bilang bahwa film Murder Rap itu omong kosong. It was this documentary that claimed, which we know wasn't true. Yeah, check this out. We don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. Setelah Biggie meninggal, Tupac marah sekali sama lagunya P. Diddy yang judulnya Who Shot Ya, yang dirilis setelah perampokan di New York. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. Lagu itu sebenarnya direkam sebelum insiden itu. Menurut Napoleon, merilis lagu Who Shot Ya di waktu yang nggak tepat itu adalah idenya P. Diddy buat balas Tupac yang nuduh Bad Boy Record mau bunuh dia. Even though it can take people lives, or people might lose lives, but I'ma get rich. Put it out. Your label drop a song Who Shot Ya. Who this supposed to be about, bruh? Keep it a buck. Nah, ceritanya awalnya Biggie itu harusnya pergi ke London, bukan ke after party yang ada di LA. Early Saturday morning saying he's not going to London. Call Arista, cancel it. You go. You represent it. You go. He's not going.
I know for a fact that he was prepared to go, would have loved not to go if his label owner had only said, you don't have to go. Akibatnya, setelah pesta itu, Biggie ditembak mati di dalam mobil Chevrolet Impalanya. Ibu Biggie, Veta Wallace, percaya P. Diddy itu baru beneran sayang sama anaknya Biggie justru setelah dia meninggal. Dia bilang, aku selalu bilang ke Christopher, Biggie maksudnya, supaya jangan pernah percaya sama Sean, maksudnya P. Diddy. Dan setelah pernyataan itu, mereka sempat ketemu beberapa kali. Tapi setelah berita terbaru, dan ada video P. Diddy mukul Casey, dia bilang bahwa dia pengen sekali lagi ketemu P. Diddy sekali aja. Tapi kali ini buat nampar wajahnya P. Diddy. Pokoknya Biggie harusnya masih hidup kalau seandainya waktu itu tetap pergi ke London. Kim Porter dan P. Diddy itu mulai pacaran sekitar tahun 94. Sebelum ketemu P. Diddy, Kim sudah punya anak dari mantan suaminya, seorang penyanyi bernama I'll Be Sure. Di tahun 98, Kim dan P. Diddy punya anak pertama. Tapi cuma setahun setelah itu, pasangan itu bubar. Perpisahan ini berujung pada perseteruan di pengadilan keluarga yang bertahun 1 tahun. Tapi detailnya nggak pernah diungkapkan. Ada pernyataan dari pengacara Diddy yang nyebutin bahwa kesepakatan itu memungkinkan keterlibatan penuh dari orang tua. Setelah putus, Kim masuk ke hubungan baru sama eksekutif video musik yang namanya Shepard Stewart di tahun 2000. Dan ini bikin P. Diddy sangat marah. Menurut laporan Rolling Stone di Mei 2024, Diddy diduga mukul kursi kepalanya Stewart saat mereka bertiga lagi di Italia untuk menghadiri acara pernikahan L.A. Reid. Dia geletain gitu aja si Stewart di lantai hotel di Italia. Ibu Stewart, Portia, dilaporkan bilang ke Rolling Stone kalau anaknya itu sampai harus dijahit. Dan bahkan P. Diddy bahkan sempat ngancam ibunya akan menghabisi dia. Jadi saat itu Portia bilang ke anaknya, udah deh, kamu harus keluar dari bisnis ini, orang itu gila. Maksudnya sih P. Diddy. Di tahun 2023, Kim Porter dan P. Diddy akhirnya rujuk lagi dan punya 2 anak kembar, Delia Star Combs dan Jesse James Combs. Tapi rujuk mereka ya bertahan sampai 2007 saja. Dan setahun setelah melahirkan si kembar, model itu akhirnya putus sama P. Diddy untuk terakhir kalinya. Dalam wawancara dengan Essence, Kim bilang bahwa alasan perpisahan terakhir dengan P. Diddy adalah karena dia sudah nggak percaya lagi sama P. Diddy. Saat ditanya, kenapa dia pergi dengan cara yang dramatis? Karena ada laporan dia nunggu dulu P. Diddy keluar sebelum dia masuk rumah dan kemas-kemas dan pergi. Kim jawab, ya karena nggak ada cara lain. Kamu pikir dia bakal membiarkan aku pergi? Dia tuh nggak mau aku pergi. Sepanjang hubungan ini, orang-orang dekat Kim bilang bahwa dia tuh sering mengalami kekerasan dari P. Diddy. Pertama, dia terus-terusan ngontrol. Kim bilang, P. Diddy tuh bisa nelpon 50-60 kali sehari. Anytime a man would go out his way to wiretap someone's phone or put taps in their homes just to monitor their conversation, that's a sign of insanity. Salah satu mantan bodyguard Diddy, namanya Roger Bones, ingat satu insiden sekitar tahun 2005, di mana dia jemput pasangan itu dari kapal pesiar. Begitu dia ngeliat mereka, dia bisa ngeliat bahwa hidungnya Kim itu patah, diduga dianiaya P. Diddy. Lalu P. Diddy ajak Kim ke dokter bedah plastik setelah dia noncok hidungnya. He's gonna fly in your doctors so that he can know he was controlling when it came to Kim. So he would fly in doctors. Anything that if anything was wrong with it, that it wouldn't get leaked out, he was able to control the situation. Is it true that Diddy broke her nose? Bust her nose, man. Roger sendiri paling tidak sudah ngelihat 3 kali pertengkaran di antara mereka. Salah satunya terjadi saat mereka dalam perjalanan ke hotel. Saat itu bahkan P. Diddy nyuruh Roger keluar dari mobil. The next thing I knew, I seen the car rumbling, shaking. This, that, and other. So then I opened up the door and said, yo, we in front of the Beverly Hills Hotel. So then Kim got out the car, she fixed her hair, and she said, I want to explain. Put your hands on me again. And you're gonna have to explain this scratch that I'm about to put on your face. Sayangnya Kim Porter meninggal pada 15 November 2018 dan penyebab kematiannya adalah pneumonia lobar. Ayah Kim, Jake Porter, bilang kalau penyebab kematian itu omong kosong, tapi dia nggak kepikir buat membuka kasusnya lagi. Anggota keluarga yang lain bilang kalau Kim anaknya, mereka pasti ngotot buka penyelidikan lagi.
Jennifer Lopez dan artis Bad Boy Record, Shine, akhirnya terjebak juga di situasi yang sama. Ceritanya begini, P. Diddy adalah produser album J.Lo yang berjudul On the Six. Awalnya dia nggak ada perasaan apa-apa ke P. Diddy, apalagi suka. What you're going for? We're friends. There's no romance between you and Puffy? You know, he's just a good friend. He was larger than life, but at first I didn't like him at all. You know, I didn't. I thought he was like, you know, ick. I didn't like him because, you know, Sean and I were very different that way. You know, I was very like family oriented and kind of a. Tapi P. Diddy itu gigih dan terus ngejar dia. Jadi akhirnya mulailah mereka kencan di akhir Desember tahun 99. Mereka bersama rapper Shine itu pernah ada insiden. Jadi waktu itu ada sebuah pesta di New York berubah jadi baku tembak di klub malam. Ceritanya pas mau meninggalkan pesta, P. Diddy dia bawa sebotol champagne tanpa sengaja nyenggol salah seorang pengunjung. Lalu minumannya tumpah. Pria itu, Maddie Allen, dikenal sebagai Scar. Dia ternyata preman di situ dan langsung marah dan dorong Diddy seperti itu. Situasi tambah panas ketika salah satu anak buahnya Allen diduga langsung mukulin tumpukan uang ke muka Diddy. Lalu ada tembakan dan ada 3 orang terluka. Diddy dan Lopez ditangkap waktu mereka melarikan diri dari lokasi, di mana di mobilnya ditemukan di bagasinya ada senjata api. J.Lo-nya sendiri segera dibebaskan dan ada saksi bilang mereka lihat Diddy bawa senjata dan sopirnya bersaksi bahwa bosnya nyuap si sopir buat ngaku-ngaku bahwa senjata api itu milik si sopir. Pengacara Diddy termasuk Johnny Cochran akhirnya berhasil memenangkan perkara itu sehingga Diddy bebas dari tuduhan itu. Di sisi lain, Shine memang dia bebas dari tuduhan percobaan pembunuhan, tapi tetap kena hukuman karena penyerangan dan kepemilikan senjata dan dia kena 10 tahun penjara. Pas diwawancarai radio, Shine bilang bahwa dia tuh memang bawa senjata karena sebulan sebelumnya dia baru saja ditembak orang. Dia juga bilang bahwa bawa senjata di klub waktu itu memang ya yang menyelamatkan nyawanya dan dia merasa melakukan hal yang benar. Jadi kemudian hubungan dia sama P. Diddy, produsernya, udah bubar. There's no beef between me and Shine, absolutely not. Everything's cool between us. Would you agree with that? I mean, there is no me and Shine, like this, you know. There's no relationship there to have a beef, right? Exactly, you know, he doesn't exist to me, and you know. Those people were testifying, they were brought to Puff first, saying that what they saw against Shine and what they saw Shine do. The DA didn't even know those people existed. Tahun 2001, J.Lo dan Diddy bubar. Alasannya adalah karena menurut dia P. Diddy orang yang gak setia. Dia pengen move on dari insiden itu dan melupakan semuanya. There's some trouble now. There's some trouble now. I don't think I need to tell people, but there's trouble now. And we don't need to go into it, do we? No. And you can't really say anything about it, can you? No. So I really shouldn't have even brought it up. I don't know why I brought it up. Setelah kasus di pengadilan ditutup, P. Diddy mutusin untuk ganti namanya dari Puff Daddy menjadi P. Diddy. Shine kemudian dibebaskan dari penjara dan dideportasi ke negara asalnya yaitu Belize. Tahun 2009, Shine terpilih jadi anggota DPR di oposisi di Belize. Shine bilang bahwa dia dapat dukungan dari Diddy. Setahun kemudian Diddy bantu dia supaya bisa balik ke Amerika. Kamu mungkin pikir bahwa wah masalahnya udah beres, masa lalu dilupakan. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Di salah satu dakwaan yang menimpa Diddy, produser Rodney yang kerjasama dengan Diddy sekitar 13 bulan cerita apa yang terjadi di tahun 99 itu. Menurutnya waktu itu P. Diddy sempat membual bahwa aku udah sogok saksi dan juri untuk kasus penembakan di New York tahun 99 itu. P. Diddy bilang bahwa dia yang bertanggung jawab atas terjadinya penembakan di New York itu. Jones juga bilang, Diddy bangga banget karena dia manfaatin J.Lo buat nyelundupin senjata api ke klub. Salah satu korban malam itu yaitu Nadine Rubin bilang bahwa penangkapan P. Diddy adalah salah satu hal terbaik dalam hidupnya karena dia yakin 100% bahwa Diddy yang nembak dia. Dalam wawancara untuk channel Art of Dialogue, wanita itu membagikan detail insiden itu di mana dia ngelihat Shine dan Diddy ngeluarin senjata mereka. Setelah penangkapan Diddy, Shine bilang dia sudah maafin Diddy, tapi dia juga bilang kejadian malam itu dan tindakan P. Diddy setelahnya telah menghancurkan hidupnya. I was defending him and he turned around
and called witnesses to testify against me, and he contributed. He pretty much sent me to prison. Do I take any joy or any satisfaction with what he is going through? Absolutely not. I am different than maybe other people. J.Lo dikabarkan saat ini lagi sangat cemas karena kasus ini dibuka lagi. Dia dan tim pengacaranya sedang waspada level tinggi sekarang ini. Acara Making the Band adalah hit instan di mana penonton bisa ngelihat proses penuh bagaimana pembentukan sebuah grup super. Penonton suka ngelihat aktivitas aneh-aneh yang disuruh P. Diddy untuk dilakukan trainingnya untuk jadi sebuah grup. Meskipun kelihatan konyol, Diddy itu ngotot kalau tantangan dan aktivitas ini penting kalau mau jadi artis, dan orang ya percaya aja. Sejak saat itu, ya dunia udah berubah, dan kemudian hal buruk di balik layar mulai terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa cuplikan dari acara itu mulai viral di internet karena komen-komen liar yang ada. Beberapa cuplikan dari acara itu mulai viral karena ada momen-momen yang agak aneh. Yang pertama, MTB 4, di mana Diddy nyuruh semua orang berdiri, baris, saling hadap-hadapan, dan kompetisi nyanyi battle gitu. Siapa yang lebih keren. Sing to him. Don't sing a song to him. Let him hear you. Let him know you coming to get his bed, man. You acting so strange, yeah. Maybe I was too blind to... Yang bikin cuplikan ini menarik adalah semua cowok di situ pakai baju kasual dan nyanyi dengan semangat begitu, sementara Diddy hanya mengawasi mereka dengan tatapan dingin. Cuplikan kedua dari MTB 2, di mana Diddy minta anggota grup The Band jalan kaki dari Manhattan ke Brooklyn sekitar 17 kilo buat beliin cheesecake dari restoran cheesecake terkenal Junior. Momen itu jadi sejarah di TV karena anggota grup itu betul-betul jalan kaki 17 kilo. If y'all bucking on this little right here, I definitely don't want to with y'all. Niggas want this man, but we was just on the tip like you was trying to put us out there like a bitch, something like make us walk all the way to Brooklyn, like, you know what I'm saying? I don't really care however you took it or whatever went through your mind. Be fly about it, get your swag on, walk that way. That way, do it. Beberapa anggota grup bereaksi terhadap video ini. Freddie P yang merupakan anggota band bahwa Diddy adalah salah satu alasan utama kenapa dia tuh benci dengan hidupnya. Trying to survive, my nigga. Can't go get no job. You just want to be regular sometimes. You can't even go get a job. You walk in the job. Hey, that's Freddie P. What's up, boy? Di bulan April tahun ini dia ada wawancara dengan Art of Dialogue, di mana rapper ini membuka insiden yang bikin dia bertengkar hebat sama P. Diddy. Freddie P bilang pertengkarannya meningkat sampai P. Diddy itu ngancam, gua bakal beli seluruh blok di rumahmu dan tak bikin kamu sengsara, tak habisin kamu. He was like, I'll buy every house on your block. Shut every light off on that. You come out, every time you come out, that bitch get popped. And that silenced me. And for you to make that, people ask why I left the band. Like, that's why I left the band. Like, that's why I didn't do Dave Chappelle. It may be common nowadays, but for a man to walk up and slap your ass or let me get your number or come to my hotel room, it's not normal. I ain't never heard no that in my lifetime for no man to approach you like that. And he's done it several times. Anggota The Band yang lain juga nyebut bahwa P. Diddy itu sangat seksis. Salah satu member grup, Audrey Opday, percaya kalau dia dipecat karena dia nolak ajakan aneh-aneh P. Diddy. I wasn't willing to do what was expected of me. Not talent-wise, but in other areas. Grup yang lain, Don Richard, juga mengajukan tuntutan hukum terhadap Diddy Desember. Dalam tuntutannya, dia mengklaim bahwa secara fisik, Diddy nyerang dia dan mengancam nyawanya saat dia mencoba membela pacar Diddy waktu itu, yaitu Casey. Richard menyebutkan dalam tuntutan itu bahwa dia sudah coba beberapa kali campur tangan, tawarkan dukungan sama Casey, dan dorong dia buat, udahlah tinggalin aja si Diddy. Tuntutan itu ngeklaim Diddy sudah mengancam hidup Richard. Dia bilang kalau dia bisa bikin orang menghilang dan dia bisa mengakhiri nyawa orang. I saw her and I met her and I saw this DVD on her. Hopefully we can play that. That's what kind of made me like really fall in love with the project because I saw something more than just records. Video ini diambil tahun 2006. Waktu itu Diddy memperkenalkan penyanyi Casey dan produser Lion Leslie yang saat itu adalah pacarnya Casey. Ironisnya, Diddy memang lihat Casey lebih dari sekedar artis. Dia ngelihat Casey itu sebagai pacar masa depannya. Setelah Casey putus dengan Ryan, dia mulai kencan dengan Diddy. Hubungan mereka bertahan selama 9 tahun. Mereka nggak pernah nikah.
nggak ada anak juga, dan ada alasan kuat kenapa itu terjadi. Selama 9 tahun hubungan mereka itu banyak hal buruk terjadi yang tergambar di tuntutannya senilai 30 juta dolar. Dia mengklaim bahwa Didi itu terlibat dalam perdagangan seks dan kekerasan fisik. Tuntutan itu juga menyebutkan bahwa dia dipaksa untuk gitu-gitu dengan pekerja seks pria lain, sementara direkam sama P. Diddy, difilmkan. Dan kemudian dia juga dipaksa untuk bawa senjata api, meskipun dia sebenarnya nggak nyaman dengan itu. Akhirnya dia juga mengklaim bahwa Diddy itu mencekoi dia dengan obat-obatan dan alkohol sehingga bikin dia kecanduan. Salah satu momen kekerasan yang paling diingat adalah dari rekaman video hotel tahun 2016, di mana Diddy mukulin Casey yang waktu itu mau kabur dari P. Diddy di hotel. Baru-baru ini viral ada pesan teks di antara P. Diddy dan Casey setelah insiden itu. Perhatikan gimana Diddy menggambarkan dirinya sebagai korban setelah semua yang dia lakukan di koridor hotel itu. Panggil polisi, mereka di sini. Aku punya 6 anak, tolong panggil. Aku dikepung, kamu akan meninggalkanku sendirian. Casey diduga balas, mataku aja masih hitam dan bibiku masih bengkak. Kamu gila kalau kamu pikir ini baik-baik aja. Nih badanku masih sakit semua. Kamu selalu nunjukin kalau kamu tuh berkuasa dan kamu mukulin aku. Aku bukan boneka, aku ini anak orang. Dalam teks ini, Diddy nggak kelihatan minta maaf atas apa yang dia lakukan. Tapi lalu akhirnya dia terpaksa melakukannya setelah semuanya diketahui publik. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. P. Diddy adalah orang yang sangat pencemburu dan dia siap hajar habisi siapapun yang mendekati pacarnya, bahkan kalau sudah jadi mantan sekalipun. Itu yang terjadi dengan Kim Porter dan Casey. Dalam tuntutannya, Casey juga bilang bahwa dia sempat menjalani hubungan romantis singkat dengan Kid Cudi di tahun 2011. Ketika Diddy tahu, dia bilang bahwa gua bakal ledakin mobilnya si Kid Cudi di halaman rumahnya. Dan Diddy sendiri mengkonfirmasi pernyataan Casey itu bahwa betul, mobilnya benar-benar meledak. Cara Diddy bereaksi terhadap interaksi Casey dengan pria lain bisa dilihat di video ini. Meskipun sepertinya itu kan cuma orang menyapa biasa. Diddy mukulin, menyelingkuhin si Casey, maksa dia melakukan hal tidak pantas, menyiksa dia, dan dia membayar harga yang sangat mahal untuk semuanya. Ini bukan soal 30 juta dolarnya ya yang dia bayar dan kasusnya ditutup keesokan harinya. Tapi soal fakta bahwa Casey jadi memberi inspirasi korban lain untuk berani speak up tentang semua hal buruk yang pernah mereka alami saat bersama P. Diddy, dan tuntutan hukum terus-menerus berdatangan satu persatu ke P. Diddy. Jadi ngeri ya kalau selebritis bisa diperlakukan seperti itu. Menakutkan untuk bayangin. Lah kita-kita ini gimana? Orang-orang biasa yang mudah dibungkam dan tidak ada yang mau mendengar. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan subscribe supaya kamu update terus dengan konten baru. Jaga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!